Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kehidupan saya, bercerita sambil makan rujak. Saya yakin ini tidak penting untuk kalian, tapi it's okay, gak apa-apa. Saya cuma iseng pengen gak ada bahan lain selain bercerita untuk upload video hari ini. Nama saya Irwan Adiantoro, kelahiran 1991. Saya lahir dari orang tua yang kurang mampu, tapi ya alhamdulillah cukup. Saya lulus sekolah di tahun 2005-2006. Habis sekolah saya mencari ilmu agama lur di pesantren Jepara. Saya tinggal di Demak, Kecamatan Dempet. Saya menuntut ilmu agama di pesantren Jepara, dan saya tidak kerasan, saya tidak betah di sana. Lalu saya putuskan pulang ke rumah 2008 kalau nggak salah. Jangka waktu di pesantren itu cuma 1 tahun atau 2 tahun, tapi jangka waktu 2 tahun itu banyak di rumahnya, banyak nganggur. Bayangin nganggur setahun tuh. Di zaman saya itu kan jarang yang kuliah atau sekolah tinggi, itu jarang. Paling ada beberapa yang orang tuanya mampu aja lah, itu ada yang nyampe kuliah, ada. Kuliah juga jauh. Kalau sini tuh ada universitas tuh di Semarang. Terus 2008 saya kerja di sebuah proyek buruh kasar lur. Itu kalau nggak salah tuh gajinya tuh cuma 17.000 per hari. 17.000 per hari lur. Bayangin, 1 minggu tuh dapat 50.000 tuh seneng. 17.000 tuh kotor ya lur. Makan sendiri, rokok sendiri tuh. Paling bersih tuh 7.000 bersih. Dikaliin aja 7.000 kali gajiannya kan 1 minggu 1 kali, 7.000 kali 6, 7 kali 6 berapa itulah. Kalau udah dapat 50.000 tuh udah ngirit banget, lapar, perharinya lapar. Saya itu betah nyampe 2009 nggak salah. Terus 2009 tuh saya disuruh teman saya, ada lowongan di Papua, itu toko, jaga toko ya, punya kerabat lah, punya saudara di sana, di Papua sana, tapi saudara-saudara jauh. Ya itulah saya minta izin ke orang tua. Pertama nggak dibolehin karena jauh, Papua itu jauh. Tapi lama-lama mungkin ya lihat di rumah tongkrang sepet, orang tiwong tua sepet, jadinya diizinin.
2009 bulan berapa ya, bulan 9 atau bulan 8 tuh saya berangkat. Di sana enak, kepengen apa aja keturutan, kalau makan apa aja keturutan. Tapi itu di sana tuh nggak boleh ngerokok, nggak boleh megang HP. Namanya orang nggak, kalau sudah ngerokok, sudah pegang HP, kalau nggak pegang kan nggak betah sih. Nah itu alasan saya nggak betah di sana. Saya kuat cuma 3 bulan. Saya minta izin pulang karena masalah itu. Saya tuh sudah beberapa kali kepergok rokok lur. Kok ngerokok, saya kerasan, dicegah sama bos saya, dicegah dengan alasan manusia tuh bisa berubah pelan-pelan katanya gitu. Ya udah saya bertahan sana. Nggak taunya cuma dijebak biar saya nggak persiapan untuk pulang. Pas kapal, kalau nggak salah tuh kapal KM Cermai Papua Fak-Fak nyampe Surabaya itu berlabuh di Fak-Fak itu. Saya dipanggil bos saya, Wan, katanya mau pulang, itu ada kapal sana, siap-siap. Ternyata dijebak biar nggak siap-siap, kalau ambil apa di toko gitu. Ya itulah, kayak gitu bosnya. Saya pulang siap-siap di kamar, masuk kamar tuh dikunci, nggak boleh keluar. Siap-siap cuma di kamar, siap-siap semua tuh dikunci biar nggak ambil uang atau ambil apa aja. Padahal nggak ada niatan mau ambil uang gitu. Ya maklum lah, namanya bos di sana, kecurigaan atau khawatir pasti ada. Nggak cuma saya, teman-teman saya kalau pulang juga digituin. Tapi kalau sudah finish kontrak di sana kan 2 tahun, toko di Papua tuh 2 tahun. Kalau finish kontrak tuh katanya sih kalau nggak dibeliin motor ya dibikinin kios di sana lah, itu bonus katanya. Dulu di Papua 2009 itu gaji saya per bulan tuh 1 bulan 300, bayangin. Alasannya training gitu. Di Papua 3 bulan cuma buat ongkos pulang, buat beli tiket kapal. Udah nyampe rumah tuh kalau nggak salah ya masih 2009 akhir kalau nggak salah tuh. 2009 akhir. Saya bingung lagi tuh mau kerja apa gitu. Saya tuh orangnya tuh nggak betah kalau nganggur, ya betah-betah aja kalau pegang uang gitu. Tapi bingung, saya ikut kerja di proyek lagi, tapi beda mandor yang dulu. Saya ikut orang agak jauh lah, gajinya tuh udah naik. Waktu itu saya digaji 30.000 per hari. Dulu kan 17.000, 18.000, terus naik 25.000 lah. Ini pindah mandor itu udah nyampe 30.000. Nah itu, tapi saya kalau lama-lama di proyek kayak gitu tuh suntuk lur. Suntuknya apa, masa kayak gini terus, kerja kasar terus, angkatin semen, ngaduk. Nah waktunya masang plafon, ada tukang plafon datang, kerjanya nyantai, berangkatnya siang, enak. Saya lihat tuh, saya berhayal kapan ya saya bisa jadi tukang plafon atau kerja di plafonan. Kayaknya sih enak, nyantai gitu. Sampai saya nyambil rujak ya. Rujak.
Terus saya berhayal kapan ya bisa jadi kerja plafon atau jadi tukang plafon lah. Kayaknya nggak mungkin, karena apa, saya tidak ngomong tidak mungkin karena saya tidak punya kenalan orang plafon gitu, makanya saya ngomong nggak mungkin. Terus saya sudah bosan di Semarang, kan kerjaan di Semarang itu, kerja proyek di Semarang, pindah mandor lagi, tapi kerjaan itu udah di Jakarta. Saya ikut, dan pertama kali saya ke Jakarta saya naik bis. Itu tahun berapa ya, tahun 2010. Saya naik bis nyampe Jakarta tuh kan tidur tuh berangkatnya. Saya ingat banget nyampe sono tuh di daerah Kuningan. Saya bangunin teman saya, wan bangun. Saya bangun, kaget lihat gedung tinggi, lampunya banyak, saya kaget, namanya orang kampung pergi ke kota, kaget saya. Ndak cara Jawa niki, gedungnya dur. Nyampe satu bis tuh ketawa. Bayangin katroknya saya itu. Saya kerja di Kuningan tahun 2010. Di Kuningan tuh kerja di apartemen lantai 30 berapa lah, 30 sekian lah. Saya kuat cuma 2 minggu. Singkat cerita saya lalu pindah lagi ke luar Jawa. Luar Jawanya tuh Batam. Ambil proyek dulu kan batu, plaster, ngaci, pasang bata itu. Sekarang saya ambil profesi tukang kayu, tapi saya bagian bantuin, nggak asli tukang, cuma kenek lah gitu. Saya cuma bantuin di Batam sana. Di sana enak, proyeknya sepi. Saya kan nggak suka keramaian ya, proyek kalau rame kan, kalau mandi tidur tuh was-was lah, mandi berebut, apalagi kalau ke toilet itu ngantri. Nah kebetulan itu di Batam tuh proyeknya sepi, ya nggak sepi amat, cuma ada proyek satu lah, itu semua kan teman semua, jadi enak, saya menikmati. Saya kuat 2 bulan lah salah. Saya udah kerasan terus menikmati pekerjaan. Masalah gajian nggak dibayar sama mandornya. Perjalanan saya emang pedih. Itu kerja 2,5 bulan salah, cuma dibayar waktu 2 minggu, yang gantung 2 bulan. Bayangin, jauh rumah, jauh keluarga, bayangin nggak kebayar. Terus saya mencari mandornya kan mandornya orang Jawa, cuma punya rumah, punya istri di situ, di Batam situ. Saya cari rumahnya sama teman-teman saya pergi sama sopirnya, bosnya itu. Sopirnya saya tahan, saya ikut ke mobil, ikut pulang. Nah, pas di situ ketemu bosnya. Entah pakai ilmu apa bosnya itu, entah pakai jimat apa, saya nggak tahu. Tadinya waktu di bedeng, waktu di rumah tuh semua marah, semua panas, semua pikiran panas semua karena nggak digaji. Pas nyampe situ ciut, mental ciut, kalem, mau marah nggak bisa. Bosnya nyantai, disuguhin makan, disuguhin minum, cuma omong duitnya belum ada sedikit buat apa tadi kemarin ya, buat belanja di warung katanya, buat makan anak-anak gitu.
Tadinya saya marah, tadinya saya panas, sampai di situ down, marah hilang. Seorang Jawa gendeng dadak, gendeng dadak plonga berempat berlima itu. Dijanjiin besok kalau ada dikasih gitu. Nah, kita pulang ke Bedeng, tempat tinggal kita namanya Bedeng. Nah, itu kita pulang di Bedeng, marah tapi nggak ada hasil kan. Besoknya baru dikasih uang berapa ya, nggak penuh, cuma ada ongkos buat pulang. Terus malamnya tuh buat strategi mau kabur dari pekerjaan, dari PT itu. Ada orang berapa ya, ada orang 20 mau kabur semua, tapi mandornya mungkin punya firasat tuh kan. Situ kan sistem kontrak, kalau kontrak sekian bulan nggak boleh pulang gitu lah. Mobil itu dialangin depan pintu Bedeng buat mengadang atau gimana, nggak tahu, sudah punya firasat lah. Tapi namanya maling tetap pinter. Bedeng kan triplek, ya kan, triplek. Kalau nggak lupa tuh jam 2 malam jebol triplek. Ada yang lewat apa tuh, ada yang lewat pintu tapi sebelah mobil gitu. Terus mandornya tuh udah tidur, nungguin sampai laut menang ketiduran. Nah, itu akhirnya 20 orang tuh kabur semua. Singkat cerita, ngambil hutan lur, hutan belantara Batam. Nah, itu takutnya minta ampun orang 20 tuh. Nah, diburu mandornya itu pakai tentara, pakai polisi itu, karena sistem kontrak itu. Nah, orang 20 itu yang tidak punya uang itu cuma saya, karena saya kerja sering main, sering judi, sering keluar malam, itu nggak punya uang saya buat ngasih utang-utang itu. Parah saya plong-plong, nggak punya uang, ikut kabur. Bayangin ya kan, ikut kabur. Lucu ya lah. Teman saya satu kampung tuh ada, kebetulan punya uang dia. Saya pinjam dulu tiket kapal kalau salah. Kalau tiket kapal saya punya, kan jalan gini, kita jalan dari hutan ke pelabuhan, ternyata tuh kapalnya tuh ngedok, nggak bisa berangkat. Bingung lagi kan, sudah diuber-uber mandor, kapal mau nggak bisa berangkat, terpaksa kita naik pesawat. Saya nggak punya uang. Nah, alhamdulillahnya kalau orang baik tuh pasti ditolong orang baik, ya kan. Alhamdulillah teman saya punya uang. Ya udah, inilah pulang, utang teman saya tuh nyampe Jakarta tuh saya tidak pulang. Sudah singkat cerita sudah sampai Jakarta, saya tidak pulang. Teman-teman semua tuh udah pulang ke kampungnya masing-masing. Saya sama teman saya berdua ini tidak pulang. Telepon teman di Kemang, nggak salah, Jakarta ya, di Kemang lah, di Jakarta itu. Dia kerja kayu juga di Bedeng, terus tidur di Bedeng itu. Tidak kerja, cuma numpang tidur 3 hari. Makan tidur. Makannya tuh kalau makan nyatat di warung proyek, nyatat mandor ini gitu. Padahal nggak tahu mandornya siapa, itu nggak tahu. Nekat-nekatan demi bisa makan, ya kan. Terus saya di Kemang tuh 3 hari, udah bingung dah, frustasi, dah bingung dah,
gimana nih caranya keluar dari sini, karena banyak utang di warung itu. Nah, teman saya tuh punya kenalan di Jakarta mandor plafon. Nah, itu awal mula saya kenal plafon. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tuh ngijabahi atau ngabulkan kerentek ati, cara Jawa kerentek ati, kepengin dadi tukang plafon, dipertemukan ke mandor plafon gitu. Telepon, ada kerjaan. Saya inget banget itu pas lebaran haji. Nah, itu malam lebaran haji itu saya ke rumah mandor plafon itu di daerah Pasar Rebo. Namanya Mas Huda, terima kasih Mas Huda. Aslinya orang Jawa Tengah juga, orang Mintreng, Purwodadi. Nah, itu saya ingat banget, malam lebaran haji ya, pas pagi-pagi sholat id itu di Pasar Rebo, tapi saya tidak sholat id karena ketiduran. Terus hari Senin saya disuruh kerja di Kalibata. Itu pertama kali kerja proyek di plafon di Kalibata. Itu ada apartemen di Kalibata itu lantai 10 atau lantai 15, itu apartemen apa saya lupa. Itu tahun 2011 terus saya ikut. Itu saya belum pulang sama sekali. Alhamdulillah lancar kerjaannya. Nyampe saya dikirim ke Unsri di Palembang, terus penjara Palembang tuh luar Jawa semua tuh, terus dikirim ke Papua lagi di Jayapura. Saya ikut mandor plafon itu Mas Huda, saya respect. Singkat cerita tahun 2015 saya keluar dari mandor itu. Karena apa? Menurut saya masa kerja di Jakarta terus, tidak di kampung gitu loh, ya kan. Saya keluar kepengen mandiri lah. Saya ikut masih di Jakarta, cuma kan nggak fokus di satu proyek gitu loh, nggak fokus sama satu proyek. Saya sudah bosan di apartemen atau di mall-mall tuh, bosan karena itu orangnya banyak, tidurnya nggak jelas, mandinya nggak jelas gitu. Tahun 2015 saya keluar, saya ikut teman saya orang Wonosobo, namanya Fajar Sotik. Ya itu Fajar, kalau lihat video ini terima kasih Fajar atas komik-komik, ya kan. Terus tahun 2015 itu saya ikut si Fajar, kalau nggak salah cuma sebentar, nggak ada 1 tahun. Saya keluar terus saya ikut kerja di mebel kitchen set, atau itulah sebangsa tripek kayu-kayu itulah, mebel itulah. Itu juga sebentar, nggak ada 1 tahun. Ikut Fajar sama di mebelan itu digabung jadi 1 tahun lah. 2016 saya pulang ke kampung kerja di kampung gitu. Ikut mandor saya, adiknya Mas Huda tadi, adiknya namanya si Ulinuha, itu saya ikut kerja di situ di Kabupaten Demak, di kampung sendiri. Nyampe sekarang saya ikut satu bus dengan Mas Nuha itu. Saya kenal YouTube tahun 2016, cuma tidak saya seriusin. Baru kali ini saya akan serius di YouTube. Masalah gaji atau masalah uang itu bagi saya itu bonus. Yang penting tujuan saya tuh gini. Tujuan saya tuh buat naruh video lah. Ada yang suka, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi cuma naruh video, barangkali ntar saya sudah tua atau sudah tidak ada, anak saya bisa melihat, oh ayah saya ini
waktu muda, waktu tua gitu, ada prosesnya gitu loh. Dari syukur-syukur alhamdulillah, siapa yang nggak pengen kan, syukur-syukur siapa yang tahu 2026 atau 2025 saya sudah sukses, sudah besar kan, bisa melihat video ini waktu saya susah gitu loh. Amin gitu. Ya, bener. Itu tujuan saya itu cuma itu, nggak mengharapkan gaji dari YouTube atau dari sosial media manapun. Saya nggak mengharapkan. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu lah. Toh saya bisa bekerja sendiri, bekerja selain YouTube lah, pekerjaan yang real gitu. Sekian dulu dari video saya. Kalau cerita saya tidak menarik atau membosankan, ya dimaklumilah, pemula ya, dimaklumi aja, masih pemula. Sekian dulu ya. Ojo lali di subscribe, di like, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.